Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis asy-syarif may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Ad-Du'a yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah masih mudahkan kita untuk hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan bermajlis ta'lim. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul kiamah, untuk mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan malam hari ini sebagaimana yang sudah di-share oleh panitia, yaitu tentang rahasia besar silaturahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sih yang dimaksud dengan silaturahmi? Orang mengatakan silaturahim, kalau kita sering menyebutnya dengan silaturahmi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silaturahim berasal dari dua kata. Yang pertama silatun, dan yang kedua rahimun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun yang dimaksud dengan silaturahmi secara istilah adalah menyambung hubungan dengan karib kerabat. Karena silatun itu artinya adalah menyambung, rahim artinya adalah rahim. Rahim ibu kita, rahim seorang wanita. Dan disebutkan di dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, sesungguhnya silaturahim atau kata ar-rahim itu sendiri merupakan sebuah nama yang Allah Subhanahu wa taala ambil dari namanya yang agung, yaitu ar-rahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan silaturahim secara istilah adalah menyambung hubungan dengan para karib kerabat. Jadi kalau silaturahim itu kemudian kita kaji secara makna syar'i, silaturahim adalah menyambung tali hubungan yang masih satu rahim dengan ibu kita, yang masih memiliki hubungan darah dengan diri kita. Adapun kalau kemudian kita maknai silaturahmi dengan makna yang lebih luas lagi, yaitu menyambung perkawanan dengan semua orang, walaupun tidak memiliki ikatan darah dengan kita.
Namun secara spesifik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, silaturahmi adalah menyambung tali kerabat yang masih memiliki hubungan darah dengan kita, dengan orang tua kita, dengan pakde kita, bude kita, ya, dengan famili kita yang masih keluarga besar kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, ya, beliau mengatakan wa amma silaturahimi, adapun bentuk silaturahim kata Imam Nawawi rahimahullah, fahiyal ihsanul ilal aqarib. Silaturahim adalah segala bentuk kebaikan kita dengan kerabat-kerabat kita ala hasabi halil wasil wal mausul, yaitu dalam rangka, ya, mempererat tali hubungan dengan mereka. Fataratan takunu bil mal, kata Imam Nawawi. Kadang-kadang seseorang itu menyambung tali silaturahmi, hadir menyambung tali silaturahmi dengan harta yang ia miliki. Watarotan bil khidmah, kadang-kadang, ya, ada orang yang menyambung tali silaturahmi dengan khidmah, memberikan bantuan tenaga, pelayanan dan lain sebagainya. Watarotan biziarah, dan kadang-kadang seseorang menyambung tali silaturahmi dengan sekedar berkunjung, wassalam, dan mengucapkan salam kepada mereka, wa ghairi dzalik, dan semacam hal tersebut. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dimaksud dengan menyambung tali silaturahmi, yaitu menyambung tali kerabat dengan saudara-saudara kita, ya, baik kita membantu mereka dengan finansial, kita membantu mereka dengan tenaga kita hanya sekedar berziarah, datang, ya, ke tempat mereka, ya, dalam rangka menyambung tali silaturahmi tersebut. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja faedah ketika seseorang menyambung tali silaturahim? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, silaturahim ini ada orang yang senang menyambung tali silaturahmi, ya, pergi berkunjung ke tempat saudaranya. Namun juga ada karena kesibukan, ya, sehingga kemudian jarang kita silaturahim. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silaturahim memiliki faedah yang begitu banyak sekali di dalam agama kita. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita bersilaturahmi ke tempat kerabat kita atau saudara-saudara kita, yang pertama akan mencegah su'ul khatimah. Jadi apa? Faedah yang pertama, silaturahim dapat mencegah su'ul khatimah. Saya bacakan hadisnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bazar dan Imam At-Tabrani an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sarrahu, man itu barang siapa, sarrohu senang, ayyamudda lahu fi umrihi, barang siapa kata Nabi senang ingin umurnya diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yuwassa'u alaihi fi rizkihi, dan rizkinya diluaskan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yudfa'u anhu mitatasu'i, dan ingin terhindar dari su'ul khatimah atau kematian yang buruk, falyattaqillaha, kata Nabi, maka cara yang pertama, bertakwalah ia kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yasil rahimahu, dan yang kedua, sambunglah tali silaturahmi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini kita bisa mengetahui ketika seseorang menyambung tali silaturahim, maka Allah akan panjangkan umurnya. Para ulama berpendapat, apa yang dimaksud dengan ayyamuddalahu fi umrihi, dipanjangkan umurnya. Ada yang mengatakan umurnya betul-betul dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya mungkin 60 tahun, karena dia silaturahmi maka diperpanjang menjadi 70 tahun.
Ada pendapat yang kedua, dipanjangkan umurnya tetap 70 tahun, ya 70 tahun, namun barokah umurnya Allah Subhanahu wa taala tambah. Umurnya 60 tahun, umurnya 70 tahun, namun barokah umurnya ribuan tahun karena amal-amal yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, siapa yang ingin Allah lancarkan rizkinya, kemudian terhindar dari su'ul khotimah, kematian yang buruk, sehingga dia mendapatkan husnul khotimah, maka hendaknya orang tersebut menyambung tali silaturahmi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga hadis ya diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, shadaqatus sir, yaitu sedekah secara sembunyi-sembunyi, Bapak Ibu, tutfi'u ghadaba rabbi, dapat memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wasilaturrahimi, dan menyambung tali silaturahim, tazidu fil umri, itu bisa memanjangkan umur. Wa fi'lul ma'rufi yaqiya masari'a su'i, dan sedangkan berbuat yang ma'ruf itu dapat menghindarkan kematian yang buruk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna shadaqata, sesungguhnya sedekah, kata Nabi, wasilatar rahimi, dan menyambung tali silaturahmi, yazidullahu bihima fil umri. Orang yang rajin sedekah, kemudian dia menyambung tali silaturahmi, maka dengan sedekah dan menyambung tali silaturahmi itu Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan umurnya, wa yadfa'u bihima mitatasu'i, dan Allah akan mencegah, menghindarkan orang tersebut dari kematian yang buruk. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ada dua amalan yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi SAW sandingkan di dalam hadis ini. Yang pertama sedekah, dan yang kedua adalah silaturahim, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi silaturahim ini kadang-kadang kita harus dipaksa juga, Pak. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, sering nggak Bapak Ibu itu dapat makanan di dalam rantang, Pak Ismet, isinya nasi sayur, itu namanya apa, Pak Ismet? Itu punjungan, Pak. Ya, tahu punjungan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Punjungan di sini apa, Pak, namanya apa itu? Kalau ada saudara kita yang hajatan tuh, kemudian apa, ngasih ke kita ya makanan, ya kemudian apa, ini punjungan. Ada bahasa lagi tuh yang nggak enak, tonjokan, Pak Ustadz, kan gitu ya. Nah, ini kalau tonjokan ini sudah itu jelek, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Tadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada saudara kita yang kemudian apa, ya memiliki hajatan, kemudian apa, mengantarkan punjungan di tempat kita ini, kira-kira saya tanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau dapat yang seperti itu seneng atau sedih, Pak? Jujur ini. Ya, tahu ya, Pak ya? Seneng atau sedih? Waduh Pak Ustadz, sedih ini jujur ya. Waduh Pak Ustadz, ini sehari 4 kali Pak Ustadz, kan gitu ya. Ini punjungan datang, kan gitu ya. Ini kalau orang Jawa biasanya kalau bulan Muharram itu libur, Pak ya. Ya bulan Syuro ini alhamdulillah itu. Ya, ada tetangga kemudian, Pak Ustadz ini bulan Syuro ini. Ya, alhamdulillah. Kenapa, Pak? Ya ini biasanya hajatan nggak ada, kan gitu ya. Ya, gimana itu Pak Ustadz hukumnya? Nggak usah tanya hukum, syukuri aja, kan seneng aja, nggak ada hajatan ya, tiap hari nggak nyumbang, saya bilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian apa, kita mendapatkan punjungan ini, Pak, kemudian apa, kita niatkan silaturahim, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan keutamaan ini, Pak. Ya. Ya, maka ini bedanya, Pak. Ya, ada 2 orang nih, ya, dapat punjungan ini, Pak. Ya, berangkat dia. Yang satu, waduh Pak Ustadz,
punjungan lagi. Ya dengan terpaksa Pak dia kemudian apa? Ya membungkus amplop itu, kemudian pergi tempat saudaranya ngasih amplop tuh, ya. Ini terpaksa ini benar Pak Ustadz kan ini. Kemudian orang yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia dapat undangan dari saudaranya, ketika dia dapat kunjungan yang berupa makan dari kerabatnya ini, kemudian diniatkan bismillah, saya akan berangkat, saya niatkan apa? Pertama untuk menyambung tali silaturahmi. Yang kedua, uang yang saya bungkus ini saya niatkan untuk sedekah, ya, membantu saudara kita itu. Ya walaupun terpaksa Pak misalnya kan ya, maka dia harus mencoba mengikhlaskan Pak. Ya, maka kaidahnya kan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan isbiru wasobiru, ya. Bersabarlah kalian. Kalau engkau tidak bisa bersabar, wasobiru, sabar-sabarkan Pak. Maka hidup itu harus berlandaskan ilmu Bapak Ibu. Sehingga kemudian apa? Sesuatu yang akan kita lakukan itu kita pastikan kita mendapatkan keuntungan dunia dan kita mendapatkan keuntungan akhirat. Ya, ini sudah datang ya di punjung ini Pak kan gitu ya. Nah, kita punya ilmu, niatkan untuk silaturahmi Pak. Bismillah, ya, ini silaturahim. Kemudian bismillah, ya, uang yang saya masukin amplop ini kita niatkan untuk apa? Sedekah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mendapatkan 3 keutamaan ini. Dipanjangkan umur kita, dilancarkan rizki kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan dihindarkan kita dari kematian yang buruk. Ya, maka ini keutamaan silaturahmi yang pertama, ya, orang yang rajin silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan orang tersebut dari su'ul khatimah. Yang kedua, Bapak Ibu, keutamaan bersilaturahmi. Keluarga yang gemar bersilaturahim akan bertambah banyak hartanya dan jumlah anggota keluarganya, dan hidupnya tidak akan kekurangan. Masya Allah. Walaupun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga tersebut adalah keluarga yang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya bacakan hadisnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Inna a'jala ta'ah thawaban, Inna a'jala ta'ah, sesungguhnya ketaatan yang akan Allah Subhanahu Wa Taala segerakan pahalanya. Ya, jadi ada amalan-amalan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau kita lakukan amalan tersebut, kita nggak perlu nunggu balasannya di akhirat. Di dunia sudah Allah balas tuh amal kebaikan tersebut. Dan Nabi SAW mengatakan, Inna a'jala ta'ati thawaban silaturrahim. Sesungguhnya di antara amalan yang akan Allah Subhanahu wa taala balas di dunia, Allah segerakan balasannya, dan di akhirat juga akan Allah balas dengan pahala yang banyak. Hatta, ya, adalah silaturahim, yaitu silaturahmi. Ya, jadi ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, silaturahmi ini adalah apa? Ya, suatu amalan yang akan Allah Subhanahu wa taala segerakan pahalanya di dunia. Ada yang menarik dari hadis ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hatta inna ahla baitin, sampai kata Nabi SAW, ahla baitin, ada sebuah keluarga, layakunu fajarotan. Fajaroh itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keluarga tersebut banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keluarga nggak ada soleh-solehnya Bapak Ibu. Ya, kalau ngumpul minum minuman keras misalnya, ya, ada dugem misalnya itu, ya, sampai keluarga tersebut fajarotan, ya, orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala namun senang silaturahmi Bapak Ibu, saling mengunjungi antara yang satu dengan yang lain, fatanmu amwaluhum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak, ya, harta mereka.
Kemudian yang kedua, wa yaksuru adaduhum, dan Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak keluarga mereka idza tawassalu, apabila mereka saling bersilaturahmi, saling menyambung tali silaturahmi. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, wa ma min ahli baitin yatawassalun fayahtajun, kata Nabi, dan tidaklah suatu keluarga itu gemar bersilaturahmi, gemar menyambung tali silaturahmi, niscaya keluarga tersebut tidak akan pernah mendapatkan kefakiran, tidak akan pernah mendapatkan kekurangan. Allah Subhanahu wa taala cukupkan. Luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, saya ini kadang-kadang takjub itu kalau diundang, ya, ada acara, yaitu acaranya adalah Bapak, ya, silaturahmi keluarga, Pak. Ya, ini ya. Ada di sini di antara Bapak Ibu biasanya arisan keluarga Pak Ustadz, kan gitu ya. Itu dari nenek moyang, ya, bani siapa, kan gitu ya. Nah, ini kawan-kawan yang masih ya, suku Padang, suku Batak ini Pak ya. Nah, biasanya itu kemudian ya, rajin itu silaturahmi. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita tinggal di Yaman 4 tahun di sana, ya, di antara kebiasaan orang-orang Arab di sana, mereka seneng Pak kalau ngumpul-ngumpul, seneng silaturahmi Pak. Ya, datang, ya, buat makanan, ya, diundang ke tempat ami fulan, ya, berkumpul di situ, ya, makan bareng, kan gitu ya. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pahala ketika sebuah keluarga dia rajin, ya, menyambung tali silaturahmi, maka Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan hartanya, akan Allah Subhanahu wa taala banyakkan jumlahnya, dan keluarga yang sering menyambung tali silaturahmi, maka kemudian dia tidak akan mendapatkan kefakiran, akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Ya, makanya ini semangat Pak, bersyukur ini, ya, kalau ada keluarganya masih ngadakan Pak? Arisan keluarga Pak Ustadz, ya. Jangan kalau kemudian belum nembus saja Pak, ya. Biasanya ikut, ya. Dulu ikut Pak Ustadz, sekarang udah dapet, ya, nggak datang lagi, kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian kita berkunjung, ya, silaturahmi, ya, dengan keluarga kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan silaturahim yang ketiga. Silaturahim adalah salah satu cara berbakti kepada orang tua yang sudah tiada. Nanti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka bersyukur kepada Allah ketika Allah masih berikan kepada kita kedua orang tua yang masih hidup. Ya Pak Ustadz, ya, Bapak Ibu saya sudah meninggal dunia Pak Ustadz. Ya, bisakah, ya, kita, ya, berbuat baik kepada mereka? Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang ke-36, wa'budullaha, dan beribadalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah engkau mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ada sebuah hadis Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi. Ia berkata, baina nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kami sedang berkumpul-kumpul dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ja'ahu rajulun min Bani Salamah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Bani Salamah. Faqala, kemudian laki-laki ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un aburruhuma bihi ba'da mautihima. Ya Rasul, masih bisakah aku berbuat baik ya Rasul dengan kedua orang tuaku, dengan ibu bapakku ya Rasul, padahal keduanya ya Rasul sudah meninggal dunia semua. Ya, jadi bapak ibunya sudah meninggal dunia. Namun bisakah ya Rasul aku berbuat baik, ya, terhadap keduanya? Qala na'am.
Maka Nabi SAW mengatakan, ya as-shalah alaihima, cara pertama agar ya kita bisa berbuat baik ya dengan kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini sudah ada Pak di sini orang tuanya bapak ibunya yang sudah meninggal dunia Pak? Banyak Pak Ustadz kan gitu ya. Ini sudah tua-tua. Pak Ismet, bapak ibu masih ada? Sudah ya pamitan semua Pak Ismet ya. Masya Allah kan. Maka kemudian apa? Sahabat ini bertanya kepada Nabi, bagaimana caranya ya Rasul? Aku berbuat baik ya dengan keduanya, masih bisa atau tidak ya Rasul? Rasul mengatakan, na'am ya. Cara yang pertama Bapak Ibu, ini kalau bapak ibu kita sudah tidak ada, namun kita masih ingin berbuat baik kepada mereka. Yang pertama, as-salatu alaihima, maka doakanlah keduanya. Berdoa Pak. Kemudian yang kedua, wal istighfaru lahuma. Ya, beristighfar, memohonkan ampun untuk keduanya dengan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah, dan ampuni dosa-dosa kedua orang tuaku ya Allah, ya, dan sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu kecil. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam hadis ya yang sahih hadisnya ya, bahwasanya ada orang yang di akhirat nanti dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi di alam barzahnya, yang mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Maka kemudian orang tersebut bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenapa aku mendapatkan kedudukan yang tinggi seperti ini? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bi istighfari waladika laka, karena engkau memiliki anak yang senantiasa berdoa kepada Allah dengan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan kita lupakan doa ini. Setiap kali kita selesai sholat 5 waktu, kapan saja ya kita ada waktu senggang, kita kemudian ingat, maka doakan kedua orang tua kita dengan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika orang tua kita masih hidup, mudah-mudahan Allah akan memberikan kesehatan dan keberkahan. Ketika orang tua kita sudah tiada, maka kemudian apa? Allah akan mudahkan urusannya di alam barzakh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian cara yang ketiga, wa infadu ahdihima mim ba'dihima, ya, dan tepatilah janji orang tuamu ya setelah orang tuamu meninggal dunia. Misal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya orang tua kita pernah ngomong nih kan gitu ya. Ya, pokoknya saya pingin ya mengumrohkan si fulan misalnya. Oh, saya pingin melakukan ini, kemudian tidak kesampaian Bapak Ibu, orang tua kita telah meninggal dunia. Oh, saya pingin ya berkurban misalnya, ya, maka kemudian apa? Ya belum datang lebaran haji, orang tua sudah meninggal dunia. Maka kemudian apa? Cara kita berbakti kepada orang tua kita, kita boleh berkorban atas nama orang tua kita yang telah meninggal dunia. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan cara yang keempat, wasilaturrahimi, dan menyambung tali silaturahmi, allati la tusalu illa biha illa bihima wa ikramu sadiqihima. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cara yang selanjutnya yaitu menjaga hubungan silaturahim dengan keluarga kedua orang tua yang tidak bisa terhubung kecuali melalui keduanya, dan memuliakan teman dekat keduanya. Ya, dari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, jadi cara kita berbuat baik ya dengan kedua orang tua kita yang sudah tidak ada. Kalau orang tua kita masih punya kerabat, oh masih ada ya adiknya yang hidup, ya, masih ada kakaknya yang hidup, ya, maka kemudian apa? Kita berkunjung Pak, ya, mengunjungi ya kerabat-kerabat bapak kita, kerabat-kerabat ibu kita. Atau kemudian apa? Kita mengunjungi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, teman-teman akrab bapak kita, teman-teman akrab orang tua kita yang sudah tidak ada. Maka ketika itu dilakukan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk kita menyambung tali silaturahmi dengan orang tua kita yang sudah tidak ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari Ibnu Dinar,
Suatu hari Ibnu Dinar ini melakukan perjalanan dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ketika itu Ibnu Umar ya menunggangi sebuah kendaraan, kemudian memakai imamah surban yang bagus. Di tengah jalan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya Abdullah bin Umar ini atau Ibnu Umar ini bertemu dengan orang Arab Badui. Maka kemudian diboncenglah orang Arab Badui tersebut. Wahai fulan, naik ya ke tungganganku. Kemudian dinaikkan, diberikan duit. Setelah itu kemudian diberikan imamahnya, ya. Dibantu dia, ya, ditebengin kendaraan, dikasih duit oleh Ibnu Umar, kemudian diberikan imamahnya yang bagus. Maka Ibnu Dinar ini mengatakan, wahai Ibnu Umar, ya kenapa ini orang Arab Badui, orang umbulan kalau kita bilang Pak kan gitu ya. Ini dikasih duit sedikit aja udah seneng. Tapi kenapa engkau kasih duit banyak, engkau muliakan, ya kemudian engkau berikan sampai imamahmu itu engkau berikan kepadanya. Maka Ibnu Umar mengatakan, ya sungguh bapak dari orang Arab Badui ini dulunya adalah teman akrab bapakku, yaitu teman akrabnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kemudian apa? Aku mendengar Nabi SAW bersabda, inna abarul birri silatul walad ahla wudi abihi. Sesungguhnya kata Ibnu Umar, sebaik-baik bentuk berbakti, berbuat baik ya dengan orang tua kita yang telah meninggal dunia adalah seseorang menyambung hubungan dengan keluarga dari kenalan baik bapaknya, ya. Nanti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya di antara bentuk ya seseorang itu menyambung tali silaturahmi dengan kedua orang tuanya yang sudah tidak ada, maka dia menyambung atau berbuat baik ya dengan apa? Ya orang-orang yang ya dulu bapaknya kenal baik dengan mereka, Pak. Ya. Walaupun anak-anak mereka. Mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya dulu kita ingat ya kalau bapak kita misalnya punya teman akrab banget, Pak. Ya. Bapak kita sudah tidak ada, ya. Tapi kita tahu ini teman akrab bapak kita ini. Ya, teman bapak kita ini juga sudah tidak ada, Pak. Namun mereka punya anak-anak, mereka punya keluarga. Maka bentuk ya silaturahim kita dengan bapak kita, bentuk berbakti kita dengan bapak kita, maka kita mengunjungi ya keluarga teman bapak kita yang kemudian bapak kita sudah meninggal dan teman bapak kita juga sudah meninggal. Maka di situ ada anak-anaknya, kemudian kita berkunjung ke sana. Ya bagaimana kabarnya kan gitu. Wah dulu ya bapak jenengan karo bapakku loh, masya Allah kan gitu ya. Wah itu teman akrab kan gitu ya. Maka kemudian kita datang ke sana berziarah, ya memberikan sedikit hadiah kepada mereka. Maka apa ini bentuk bakti kita kepada ya orang tua kita yang sudah tidak ada. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya jangan remehkan silaturahmi ini, Pak. Silaturahim ini kita katakan mudah, Pak. Namun dengan padatnya agenda kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kadang-kadang kita jarang silaturahim. Kenapa? Sibuk, ya. Silaturahimnya nanti kalau kemudian apa? Pas Idul Fitri, ya ketemu, Pak. Ya. Silaturahimnya kapan? Kalau kemudian pas ada hajatan saudara kita itu tadi. Ya, maka kemudian apa? Mari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkuat lagi silaturahmi kita dengan ya keluarga-keluarga kita. Yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, keutamaan silaturahmi. Silaturahim adalah salah satu wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasiat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah adalah nasihat, ya. Nasihat berupa kebaikan-kebaikan untuk orang yang kita cintai, ini wasiat. Maka di dalam hadis-hadis kita sering ya mendapatkan Nabi SAW memberikan wasiat kepada sahabat-sahabatnya, ya. An Abi Dzar, ini hadis diriwayatkan dari Abi Dzar Al-Ghifari. Qala, Abi Dzar ini berkata, "Ausini khalili bisab'in." Kata Abi Dzar radhiyallahu anhu, sesungguhnya kekasihku yaitu baginda Nabi SAW ya telah memberikan wasiat kepadaku 7 hal. Jadi Nabi SAW
ya memberikan 7 wasiat kepada Abi Dzar radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan bihubbil masakin wa an adnuwa minhum. Kekasihku yaitu baginda Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kepadaku untuk mencintai orang-orang miskin, ya, dan kemudian apa? Dan dekat dengan mereka. Ini wasiat yang pertama, Pak. Ya, jadi kemudian apa? Nasihat, ya, wasiat Nabi kepada Abi Dzar, wahai Abi Dzar, cintailah orang-orang miskin dan dekatlah dengan mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa an angdura ila man huwa asfala minni wala angdura ila man huwa fauqi. Wasiat yang kedua, agar saya, kata Abu Dzar, senantiasa melihat orang-orang yang berada di bawah saya dan tidak melihat orang-orang yang berada di atasku. Ya, supaya apa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Supaya kita senantiasa bersyukur, Pak. Ya, kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sepeda motor, ya, maka wasiat Nabi ini, lihatlah orang-orang yang bepergian pakai sepeda ontel, Pak. Oh, alhamdulillah, kemana-mana saya masih pakai sepeda motor, tetangga kita pakai sepeda ontel. Kalau kita diberikan sepeda ontel, Bapak Ibu, maka kemudian lihatlah kepada tetangga kita yang jalan kaki. Oh, Masya Allah, tetangga kita jalan kaki, ya, maka bersyukur masih ada kendaraan walaupun sepeda ontel. Ketika kita, ya, berjalan kaki tidak punya kendaraan apapun, maka kemudian lihatlah bagaimana saudara-saudara kita yang tidak bisa berjalan. Oh, alhamdulillah, kita masih punya kaki untuk berjalan kemana-mana. Tetangga saya kakinya tidak ada, ya, kakinya masih ada asam urat encok, ya, nggak bisa pergi kemana-mana, Pak. Yang asam urat encok nggak bisa jalan, lihatlah orang yang sudah nggak punya kaki, Pak. Oh, tetangga saya kakinya sudah diamputasi, kan gitu ya. Yang kakinya diamputasi, lihat, Pak. Oh, tetangga saya sudah mati, meninggal dunia, ya. Maka kemudian apa? Sudah nggak bisa berzikir lagi, sudah tidak bisa beramal lagi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat orang yang berada di bawah kita, maka kemudian apa? Akan menimbulkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita melihat orang yang di atas kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kemudian apa? Ya kita akan kekurangan terus. Ya, kita punya, ya, mobil, kan gitu ya. Waduh, tetangga kita ini mobilnya Fortuner terbaru, kan gitu ya. Kita punya Fortuner, ya, lihat tetangga kita punya helikopter, kan ya. Ya, kita punya helikopter, oh itu tetangga punya jet, kan gitu ya. Ya, kita punya jet, tetangga itu sudah punya, ya, 5 pesawat terbang, Pak, kan gitu ya. Sehingga kemudian apa? Ya, menghilangkan rasa syukur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan wasiat yang ketiga, wa an usila rahimi wa injafani, dan, ya, kekasihku memberikan wasiat kepadaku agar aku menyambung silaturahim meskipun orang tersebut berlaku kasar kepadaku. Masya Allah, Pak. Ya, ini ada orang, Pak, kerabat kita jahat sama kita, memfitnah kita, ya, membuat kita jengkel. Namun kemudian apa? Ya, wasiat Nabi kepada Abi Dzar untuk senantiasa menyambung tali silaturahim dengan orang tersebut walaupun orang tersebut berlaku kasar kepadanya. Kemudian wa an ukthira min la haula wala quwata illa billah. Ya, kemudian yang keempat, agar aku memperbanyak zikir la haula wala quwata illa billah. Kita lanjutkan sebentar, Pak. Ya, kemudian wa an atakallama bimurril haq. Ya, yang kelima wasiat Nabi agar aku senantiasa mengatakan yang benar walaupun pahit, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, ini ya. Kemudian wala ta'khudni fillahi laumatul laim, dan agar aku tetap berdakwah, ya, di jalan Allah walaupun orang banyak mencelaku. Kemudian
wa ala as'alanna syai'an, dan agar aku tidak meminta-minta sesuatu pun kepada manusia. Hadis riwayat Ahmad. Dari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, arhamakum arhamakum, jagalah hubungan dengan kerabat-kerabat kalian, jagalah hubungan dengan kerabat-kerabat kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ya keutamaan ketika kita menyambung tali silaturahmi. Ya, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pertemuan ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, silaturahmi secara bahasa berasal dari dua kata, silatun wa rahimun. Adapun yang dimaksud dengan silaturahmi secara istilah adalah menyambung tali silaturahim dengan kerabat-kerabat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita menyambung tali silaturahmi, banyak sekali faedah yang akan kita dapatkan. Yang pertama, dengan menyambung tali silaturahmi, kita akan tercegah dari su'ul khotimah, terhindar dari kematian yang buruk. Maka Bapak Ibu, siapa yang ingin matinya, meninggalnya husnul khotimah, meninggal dengan cara yang baik, maka rajin-rajinlah menyambung tali silaturahmi. Kemudian keutamaan silaturahim yang kedua, keluarga yang gemar silaturahim, maka Allah akan limpahkan hartanya, akan Allah limpahkan anaknya, dan keluarganya tidak akan pernah kefakiran, tidak akan pernah kekurangan. Maka kalau kita ingin menjadi keluarga yang sugih, cukup Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak pernah kekurangan, maka sambunglah tali silaturahmi. Yang ketiga Bapak Ibu, ya silaturahim adalah cara kita berbakti dengan kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Maka kalau kita orang tua kita sudah meninggal dunia, ya sambung tali silaturahmi dengan orang-orang yang menjadi teman baik kedua orang tua kita, dengan keluarga orang tua kita. Kemudian yang keempat, silaturahim adalah wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk menyambung tali silaturahim, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita semuanya ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kita tutup majelis kita dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.